Judul, Kereta Tua ke Dunia Lain. Malam itu, aku, Ina, bersama 3 temanku, Gita, Gani, dan Bono, berjalan menuju stasiun tua yang sudah lama tidak digunakan. Kami penasaran dengan cerita yang beredar. Kereta hantu yang muncul tengah malam. Meski jujur, aku merasa ragu, aku tetap ikut karena tidak ingin terlihat penakut di depan mereka. "Ayo cepet, udah hampir jam 12 nih," seru Gita, yang selalu paling bersemangat soal hal-hal horor. Stasiun itu tampak menyeramkan. Bangunannya tua, penuh lumut, dan kusam. Bau lembab menyengat hidungku begitu kami masuk ke area peron. Rasanya seperti memasuki dunia lain. Bono mencoba membuat lelucon untuk mengurangi ketegangan. Tapi aku tahu dia juga sama gugupnya. "Kita cuma lihat sebentar ya." "Jangan macam-macam," ucap Gani, yang biasanya paling logis di antara kami. Lalu, tepat pukul 12, terdengar suara kereta dari kejauhan. Kereta itu benar-benar muncul. Kami semua terdiam, terpaku. Kereta tua berwarna hitam legam meluncur pelan ke arah kami, meski tidak ada jalur aktif di sana. Cahaya dari lentera di depan kereta tampak redup, seperti lilin yang hampir padam. Pintu-pintunya terbuka dengan suara berderit yang membuat bulu kuduku berdiri. "Masuk yuk, cuma sebentar," ujar Gita sambil tersenyum lebar, seakan ini adalah petualangan yang dia tunggu-tunggu. Aku ingin menolak, tapi entah kenapa kakiku melangkah masuk. Mungkin karena rasa penasaran, atau mungkin karena sesuatu yang tak kasat mata menarik kami. Gani dan Bono mengikuti di belakangku. Begitu kami semua masuk, pintu kereta tertutup dengan keras. Di dalam, suasananya gelap dan mencekam. Tempat duduknya usang, dengan kain robek-robek yang mengeluarkan bau apek. Aku merasa tidak nyaman, seperti ada yang mengawasi kami. Kereta mulai bergerak, tapi bukannya membawa kami ke tujuan. Kereta itu seperti berjalan ke kegelapan yang tak berujung. "Kalian dengar itu?" bisik Gani, matanya melirik ke jendela. Aku mencoba fokus, dan terdengar suara perempuan tertawa kecil di kejauhan. Tawa itu menjadi semakin keras. Aku menoleh ke arah pintu gerbong di ujung, dan samar-samar, terlihat bayangan putih berdiri di sana. "Astaga, itu kuntilanak," ujar Bono dengan suara gemetar. Gita mencoba menenangkan kami, tapi sebelum dia sempat bicara, lampu dalam gerbong tiba-tiba menyala. Kami semua terperanjat karena kini gerbong itu penuh dengan penumpang. Tapi mereka bukan manusia biasa. Kulit mereka pucat, mata mereka kosong, dan beberapa bahkan terlihat membawa luka mengerikan di tubuh mereka. Aku tidak berani menatap mereka terlalu lama. Kereta berhenti mendadak. Tanpa sadar, kami keluar dari gerbong dan menemukan diri kami di sebuah stasiun lain. Stasiun ini lebih aneh. Langit di atasnya merah tua, dan ada kabut tebal yang membuat suasana semakin mencekam. "Di mana kita?" tanyaku, suaraku bergetar. Tidak ada yang menjawab. Sebaliknya, kami melihat sesuatu seperti papan teka-teki di tengah peron. Teka-teki itu berbunyi, "Jika ingin pulang, jawab teka-teki ini. 3 pintu untuk dilewati, 1 untuk keselamatan, 2 untuk malapetaka. Apa yang kau bawa menentukan langkahmu." Kami saling berpandangan, tidak mengerti apa maksudnya. 3 pintu besar muncul di depan kami. Masing-masing memiliki simbol berbeda. 1 bergambar mata, 1 bergambar rantai, dan 1 bergambar pohon. Aku memutuskan untuk membuka pintu dengan gambar pohon. Di balik pintu itu, kami menemukan lorong panjang yang gelap. Setiap langkah terasa seperti memasuki mimpi buruk yang tak ada habisnya. Suara tawa, tangisan, dan bisikan mengikuti kami sepanjang jalan. Lalu, kami sampai di sebuah ruangan dengan jam besar yang berdentang pelan. Waktunya mundur. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Waktu tidak berjalan normal di sini. Apa yang terasa seperti beberapa menit sebenarnya bisa menjadi berhari-hari di dunia nyata. "Kita harus keluar dari sini," kataku panik. "Bagaimana caranya?" tanya Bono. Matanya liar mencari jalan keluar. Di tengah kekacauan itu, kami menemukan 1 kunci kecil di lantai. Kunci itu memiliki ukiran yang sama dengan simbol pohon di pintu pertama. Dengan gemetar, aku mencoba memasukkannya ke pintu di ujung lorong. Pintu itu terbuka perlahan, dan kami kembali ke kereta. Tapi kereta itu sekarang kosong, dan hanya berjalan mundur. Aku merasa mual, seperti berada di dalam pusaran waktu yang tidak stabil. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, kami terbangun di sebuah semak-semak. "Eh, kita di mana?" tanya Gita, bingung. Kami semua merasa seperti baru saja tidur sebentar, tapi saat melihat ponsel,
kami tersentak. Sudah 5 hari sejak kami terakhir kali pergi ke stasiun itu. Orang-orang yang menemui kami kemudian berkata bahwa mereka telah mencari kami di mana-mana. Aku mencoba menjelaskan, tapi tidak ada yang percaya. Mereka mengira kami hanya tersesat di hutan. Namun, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai sekarang, aku tidak tahu apakah kereta itu benar. Apakah kereta itu benar-benar nyata, atau hanya ilusi. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi mendekati stasiun tua di tengah malam. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe. Ceritakan pengalaman horor kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, kisah kalian akan jadi inspirasi untuk cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.